Fajar Ramadan telah terbit menyinari dunia. Selembut sutra menghapus noda, sebening embun pagi yang dapat menyejukkan kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama saya dalam dakwah Ramadan daring Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Perlu diketahui, dakwah Ramadan daring ini menghadirkan ustadz-ustazah terbaik dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Seperti beberapa hari sebelumnya, ustadz-ustazah kita telah menyampaikan kajian Islami yang bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, akan kita ikuti bersama kajian Ramadan dengan salah satu ustadz terbaik kita, yaitu Ustadz Nur Ihsanuddin SPD, mengenai penguatan akidah di tengah musibah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para pemirsa MTV rahimakumullah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa bertemu dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan Al-Qur'an, juga bulan yang harus meniti dalam kesabaran. Apalagi dalam masa ini kita ada pandemi COVID-19. Sungguh ini adalah cobaan yang sangat luar biasa. Yang cobaan itu bisa dikatakan senantiasa datang setiap 100 tahun sekali. Dan itu pun pernah menimpa para sahabat Rasulullah SAW. Tetapi yang terpenting di sini bukanlah kita terlalu terlena, terlalu takut dengan musibah, tetapi bagaimana kita dalam hal ini untuk menjaga akidah kita di tengah adanya musibah. Akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang di situ diambil dari nilai-nilai kita, iman kita kepada Allah, iman kita kepada para malaikat, iman kita kepada kitab, iman kita kepada para rasul, iman kita kepada takdir, dan iman kita kepada yaumul akhir. Takdir itu sendiri ada takdir yang baik, ada juga takdir yang buruk. Semua harus kita imani. Para pemirsa MTV rahimakumullah, akidah merupakan tonggak utama dalam Islam. Akidah itu dapat dikatakan sebagaimana ikatan. Ya, ikatan yang tertanam di dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan dilakukan atau diwujudkan dalam amal perbuatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, lain asrakta lama layah batonaka amaluka. Lain asrakta layah batona amaluka. Di sini dikatakan bahwa barang siapa saja atau apabila kamu melakukan kesyirikan, maka akan lenatlah, akan hilanglah, akan musnahlah semua amal perbuatan yang telah kita atau dilakukannya. Bahkan di akhir ayat disebutkan wala takunanna minal khasirin, dan dia akan dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang merugi. Akidah atau tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya sudah diberikan atau diwahyukan kepada para nabi sebelumnya, tidak hanya Nabi Muhammad SAW saja, tetapi sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semua adalah mengajarkan tauhid. Tidak ada satupun yang mengajarkan Tuhan itu tiga atau menyembah selain Allah SWT. Para pemirsa MTV rahimakumullah, dengan perkembangan zaman, kadangkala kita melihat banyak sekali penyimpangan dari akidah itu. Saya akan sampaikan beberapa sebab yang menyebabkan seorang itu bisa menyimpang dari akidah Islamiyah sahihah yang benar. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama adalah jahil atau kebodohan. Tidak mau belajar agama, tidak sering dengar taklim, sibuk dengan urusan dunia. Ini yang kadangkala bisa mendatangkan sebuah penyimpangan dalam berakidah. Karena tidak tahu ilmu, tidak tahu apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang tersirat dalam Al-Hadis. Yang kedua adalah ta'asub atau fanatik golongan. Nah ini, fanatik golongan, fanatik terhadap nenek moyang. Biasanya seperti itu. Rata-rata orang Jawa itu sangat fanatik dengan nenek moyangnya. Bisa jadi dia ingin menghidupkan tradisinya, tetapi ternyata tradisi itu sangat bertentangan dengan agama Islam. Ini sangat bahaya. Kita milih tauhid atau kita milih tradisi hanya untuk menjaga sekitar kita untuk kepentingan dunia saja. Ini yang bahaya. Harusnya kita langsung saja tauhid. Kalau kita memang seorang muslim yang murni Ahlussunnah wal Jamaah, tetap menjaga akidah yang lurus. Ada juga yang lain bentuk penyimpangan, yaitu adalah taklid buta. Taklid buta. Taklid buta itu di sini maksudnya adalah mereka mengikuti sesuatu tanpa dalil, tanpa mengetahui dalilnya. Misalkan ada orang yang soleh, orang yang dikagumi berbuat itu langsung diikuti, tanpa merujuk dulu, tanpa melihat apakah yang dilakukan itu betul-betul berdasarkan dalil dari Al-Quran atau Sunnah atau tidak, tetapi langsung karena kekagumannya yang mengikuti saja. Ini yang terjadi. Kemudian juga berlebihan terhadap orang yang soleh. Nah, kenapa berlebihan terhadap orang yang soleh itu juga bisa menyimpangkan akidah? Karena dengan adanya, kita lihat khususnya di Jawa ini ya, banyak sekali yang namanya orang itu ke kuburan, ke wali-wali, itu hanya untuk apa? Berdoa meminta kepada wali tersebut. Meminta kepada wali tersebut, bukan meminta kepada Allah SWT, tapi justru meminta pada wali tersebut untuk diijabahi apa yang diinginkan. Kemudian lagi ada juga kita sendiri dalam bulan Ramadan khususnya ini ya, hobi kita kan yang utama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tetapi sayang, kadang-kala membaca Al-Quran tapi tidak direnungkan makna apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini sungguh sangat-sangat disayangkan. Padahal bulan ini bulan yang penuh berkah, bulan ilmu, bulan kesabaran, bulan Al-Quran. Harusnya di samping kita membaca Al-Quran, mengkhatamkan minimal 1 kali atau 2 kali dalam bulan ini, tetapi juga kita renungkan makna-makna apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kalau bisa juga dilihat asbabun nuzulnya juga. Ini sangat penting. Karena kalau kita hanya membaca Al-Quran saja, insya Allah kita nggak akan paham apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kemudian kita juga sebab yang lain adalah keluarga kita telah kehilangan yang namanya imam. Imam di sini adalah imam yang mengajarkan bagaimana agama yang benar. Kebanyakan ada juga yang namanya seorang dai itu karena sibuknya di luar, keluarganya juga tak terurusi. Ini juga sangat-sangat fatal dalam hal ini. Tetapi maka dari itu bagaimana mewujudkan keluarga yang baik, keluarga kembali kepada akidah yang sahih, insya Allah kita akan menjadi kuat walaupun dalam musibah saat ini. Karena kita tahu bagaimana bentuk yang benar dalam mensikapi musibah seperti ini. Kemudian juga adanya media sosial yang ini sangat digemari ya.
siapa orang di sini yang dewasa, yang sudah tingkat SMP lah katakanlah, yang tidak mempunyai handphone Android. Dari situlah semua informasi terserap. Entah yang baik, entah yang buruk, dapat terserap di situ. Maka kalau kita tidak hati-hati dalam hal ini, kita akan terjebak dalam kondisi yang sangat parah. Karena banyak informasi orang-orang kafir masuk. Sementara kita minim dengan adanya informasi dari orang muslim. Inilah saudaraku semuanya, pemirsa MTV rahimakumullah. Semoga kita terjaga dan tetap menjaga akidah kita dalam suasana wabah ini. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.